Pernah nggak kamu melihat sebuah video yang kelihatannya kecil, sederhana tapi tiba-tiba memicu reaksi besar di seluruh negeri? Bukan soal politik, bukan soal drama selebriti, tapi ulasan bahasa dari seorang anak 8 tahun. Ya, 8 tahun. Dan dari sanalah diskusi nasional dimulai. Ini adalah kisah tentang bagaimana sebuah analisis kecil bisa memunculkan respons yang jauh lebih besar. Tentang Kinara, seorang bocah dengan aksen British, dan pidato Wakil Presiden Gibran yang mendadak jadi sorotan bukan karena isinya, tapi karena cara seorang anak menilai cara beliau berbicara. Semuanya bermula dari sebuah video singkat. Hanya beberapa menit, tapi cukup untuk membuat ruang digital Indonesia ramai. Video itu berisi komentar Kinara Arhantio atau lengkapnya Kinara Arnintia Pratista, konten kreator cilik asal Semarang yang dikenal karena kefasihan bahasa Inggrisnya. Aksennya British rapi dan natural sampai sering bikin orang dewasa minder. Di video tersebut, Kinara membahas pidato berbahasa Inggris Gibran Rakabuming Raka yang disampaikan di Afrika Selatan, tepatnya pada Indonesia Afrika CEO Forum 21 November 2025. Sebuah pidato yang menyoroti kerjasama ekonomi, tapi justru gaya bahasanya yang menjadi viral. Bocah ini kasih penilaian tentang bahasa Inggrisnya Om Wapres, Gibran. Warm greetings from President Prabowo to all of you, and also deep appreciation to the government of South Africa for the warm hospitality and excellent arrangement. Actually, I've just arrived maybe an hour ago. It was a long flight, but I'm really happy to see all of you here between the two countries. Both presidents agreed to have visa-free entry. So I think this is a good news for all of you. No more visa. Africa is growing really fast and full of potential. Africa is the future, and Indonesia wants to build that future together with Africa. Thank you. Dengan gaya khasnya yang jujur dan apa adanya, Kinara berkata, Well, for me, I feel like it's good. He's clear, like it flows, and it shows that he doesn't speak English just once in here, but like he used English many times. I mean, a couple of times in many situations. Well, it's just the pronunciation, probably like the and the Yeah, but overall, I think it's great. It shows that he's not a beginner. Bukan kritik keras, hanya masukan teknis. Hal yang biasa ia lakukan di konten edukasinya. Terdengar sederhana kan? Tapi media sosial punya cara tersendiri untuk memperbesar hal kecil. Tak lama setelah video itu ramai, Gibran muncul di kolom komentar. Tanggapannya santai, bahkan hangat. Terima kasih Kinara, semangat ya. Singkat, bersahabat, tidak defensif. Tapi warganet tidak sesederhana itu. Sebagian mendukung Kinara, memuji keberaniannya memberikan analisis yang objektif. Tapi sebagian lain mempertanyakan pantaskah seorang anak membahas kemampuan bahasa pejabat negara di momen politik sensitif. Apakah ini edukasi atau terlalu dekat dengan ranah politik? Ada yang menilai bahwa ulasan seperti itu harusnya dilakukan oleh ahli dewasa. Ada juga yang merasa bahwa kemampuan tetaplah kemampuan, dan usia bukan batasan untuk bicara soal bahasa. Perdebatan pun melebar. Dari soal bahasa merembet ke etika publik, lalu ke sensitivitas politik. Ruang digital kembali menjadi arena tarik-menarik opini. Namun yang unik adalah respon Gibran sendiri justru tenang. Tidak tersinggung, tidak merasa direndahkan. Lalu jika sang pejabat sudah menerima dengan santai, mengapa warganet justru tegang? Di balik polemik ini, publik kembali bertanya siapa sebenarnya Kinara? Ia bukan sekadar anak viral. Sejak 2023, Kinara sudah dikenal sebagai talenta linguistik cilik. Ia tumbuh di keluarga yang terbiasa menggunakan bahasa Inggris sehari-hari. Itulah sebabnya ia lebih nyaman berbicara dalam bahasa tersebut. Konten-kontennya konsisten, tips pengucapan, percakapan ringan, dan analisis linguistik sederhana. Semuanya disampaikan dengan kepercayaan diri yang jarang terlihat pada anak seusianya. Bahkan beberapa warganet bercanda mereka takut ngobrol dengan Kinara karena aksennya terlalu keren. Tak heran jika kini akun Instagramnya memiliki lebih dari 900.000 pengikut. Dan jumlah itu terus naik setelah ulasannya terhadap pidato Gibran viral.
Kasus ini membuka jendela baru untuk melihat dinamika digital Indonesia. Kita belajar bahwa ketika bahasa politik dan media sosial bertemu dalam satu titik, reaksi publik bisa sangat cepat dan sangat beragam. Apa yang dimaksudkan sebagai edukasi sederhana bisa terbaca sebagai komentar politis, meski pembuatnya sama sekali tidak berniat demikian. Namun peristiwa ini juga memberi gambaran menarik bahwa ruang publik kita tak lagi hanya diisi orang dewasa. Talenta muda seperti Kinara punya suara, punya kemampuan, dan kadang justru membawa perspektif yang lebih jujur. Di sisi lain, pidato Gibran yang menjadi pemicu diskusi membuktikan bahwa kemampuan komunikasi lintas bahasa semakin penting. Bukan hanya untuk diplomasi, tapi juga untuk membangun citra bangsa di mata dunia. Pada akhirnya, fenomena ini menunjukkan satu hal, kadang analisis kecil dari seorang anak cukup untuk mengguncang diskusi besar. Karena di era media sosial, suara siapapun, tak peduli usia, bisa menjadi bagian dari percakapan nasional.